Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pada minggu ke-10 ini akan membahas tentang chapter 8, yaitu The Measurement of Temperature. Next. Kelompok kami terdiri dari Muhammad Fauzan Arfandi Hazan, Muhammad Adil Samara, Muhammad Afan Satria-Tama, Muhammad Dafa Alifianto, dan Muhammad Noval Zaki dengan NIM yang tertera. Nah, pada 8.1 introduction ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Baik, jadi sekarang kita bahas chapter 8 part 1. Pertama introduction dulu, perkenalan. Jadi ini chapter 8 itu membahas tentang measurement of temperature, pengukuran suhu atau temperatur. Jadi bagi kebanyakan orang tuh suhu sendiri itu adalah sebuah konsep ya yang mengatakan bahwa semua benda atau badan itu dingin atau panas. Nah, dalam eksposisi dari hukum kedua termodinamika, temperatur atau suhu itu terhubung dengan panas dikarenakan panas itu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Pada teori kinetik gas dan termodinamika statik menunjukkan bahwa temperatur itu terhubung dengan energi kinetik rata-rata dari sebuah gas ideal sebuah molekul. Pada ekspansi, penjelasan termodinamika ini menunjukkan bahwa hubungan antara level energi pada cairan dan padatan. Selanjutnya 8.2 ada temperature scales atau skala temperatur. Jadi dua skala temperatur yang sering digunakan itu adalah Fahrenheit dan Celsius. Skala ini itu didasari dari spesifikasi dari angka increment antara titik beku dan titik didih dari air pada tekanan atmosfer standar. Skala Celsius itu punya 100 unit antar dua titik ini, sementara Fahrenheit itu punya 180 titik. Unit. Skala Celsius absolut itu disebut dengan skala Kelvin, sementara skala absolut Fahrenheit itu disebut dengan skala Rankine. Ini ada gambar hubungan antara skala temperatur Fahrenheit dan Celsius. Nah, titik nol pada kedua skala absolut ini representasikan sama dengan keadaan fisiknya, dan rasio dari dua nilai tersebut sama. Itu ada rumus T2 per T1 Rankine sama dengan T2 per T1 Kelvin. Jadi titik didih dari air pada satu atmosfer itu 100 derajat Celcius dan 212 derajat pada skala Fahrenheit. Hubungan antara kedua skala diindikasikan pada gambar 8.1 yang di atas ini dan memberikan hasil relasi sebagai berikut. Jadi Fahrenheit itu sama dengan 32 tambah 9/5 Celcius dan Reaumur itu sama dengan 9/5 Kelvin. Lalu berikutnya ada ideal gas thermometer atau termometer gas ideal. Jadi perilaku gas ideal pada tekanan melengkapi dasar dari alat pengukuran temperatur yang digunakan sebagai standar eksperimen cadangan. Persamaan gas idealnya itu PV sama dengan MR kali T, di mana V itu volume, yang ditempati oleh gas, M adalah massa, R itu ada konstanta gas, lalu R itu sendiri ada persamaan R ini dibagi M. Nah, ini ada skema dari termometer gas ideal. Ini volume, ini ada pressure gauge-nya untuk mengukur. Ini dia temperaturnya tidak diketahui. Lalu ini ada hasil dari pengukuran dengan tadi termometer gas ideal. Jadi ada T dengan T referensi dibagi P per P referensi. Ini ada P referensi. Nah, tadi itu yang R yang unik itu adalah konstanta gas universal. Nilainya itu 8.314,5 J per kg mol Kelvin, dan M itu adalah berat molekul gas. Untuk termometer gas, sebuah volume tetap diisi dengan gas dan terekspos dengan temperatur untuk diukur, seperti gambar 8.2. Ini rumusnya sama dengan yang ini ya. Cuman bedanya ini dia konstan volume. Jadi pada umumnya nanti akan menghasilkan sedikit perbedaan pada tekanan rasio pada persamaan 8.4, karena kuantitas gas itu sendiri divariasikan. Pada saat kurva itu diekstrapolasi tanpa tekanan, temperatur asli itu didefinisikan sebagai persamaan gas ideal yang akan diperoleh. Sebuah termometer gas itu biasa digunakan untuk mengukur temperatur serendah 1 Kelvin oleh ekstrapolasi. Lalu selanjutnya ada 8.4, temperature measurement by mechanical effect. Jadi pengukuran temperatur dari efek mekanik. Jadi itu ada beberapa alat pengukuran temperatur yang bisa diklasifikasikan sebagai operatif mekanik, yang dimana alat-alat itu beroperasi pada basis sebuah perubahan pada dimensi mekanik dengan perubahan dimensi temperatur. Termometer dengan cairan pada kaca adalah satu tipe alat pengukur temperatur yang biasa digunakan. Detailnya ada pada gambar 8.4 setelah ini.
Jadi nanti ada sebuah bola besar pada saat porsi rendah dari termometer, dia akan menahan sebagian besar dari cairan yang nantinya akan terekspansi saat dipanaskan dan meningkat pada tabung kapiler yang terhubung dengan penanda skala. Pada puncak tabung kapiler ada bohlam lain yang ditempatkan untuk keamanan apabila range temperatur melebihi batas. Ini ada safety bulb, ini capillary tube, ini ada stem, temperatur yang sebut. Jadi ini ada bohlam bawah, bohlam atas. Jadi nanti jika dipanaskan temperaturnya naik, lalu ini ada penandanya. Nah, biasanya tuh alkohol dan merkuri itu digunakan sebagai cairan termometer umum. Alkohol itu memiliki kelebihan, memiliki koefisien lebih tinggi dari merkuri, tapi terbatas untuk ukuran suhu rendah karena alkohol menguap pada suhu tinggi. Namun merkuri itu tak bisa digunakan di bawah titik beku, minus 38,78 Fahrenheit atau minus 37,8 Celcius. Ukuran kapiler biasanya itu bergantung pada ukuran bohlam, cairan, dan range temperatur yang diinginkan pada termometer. Jadi ekspansi yang terjadi pada termometer itu didaftarkan berdasarkan perubahan yang terjadi di dalam termometernya. Perubahan itu adalah sebuah fungsi yang bukan hanya mengeluarkan panas, namun untuk konduksi panas ke bohlam dari dasar, bohlam yang atas dari bohlam yang dasar. Jadi pada umumnya efek konduksi tersebut harus dikalibrasi dengan kedalaman imersi tertentu. Sebuah termometer merkuri itu biasa mengukur hingga 600 Fahrenheit atau 315 derajat Celcius. Tapi itu range-nya bisa diekstensi atau diperpanjang hingga 1000 Fahrenheit atau 538 Celcius dengan mengisi ruang di atas merkuri dengan gas seperti nitrogen. Jadi menyebabkan tekanannya meningkatkan titik didih sehingga termometer merkuri dapat digunakan dengan batas atas yang lebih tinggi. Nah, ini ada sebuah metode yang didukungkan secara luas untuk mengukur panas, namanya bimetallic strip. Jadi ada dua buah metal dengan koefisien ekspansi termal yang berbeda disatukan menjadi gambar 8.5 di setelah ini. Jadi ketika strip itu diberi temperatur lebih tinggi daripada temperatur bonding, temperatur yang disatukan, maka dia akan membengkok ke satu arah. Nah, ada ini metode Eskin dan Fritze, mereka memberi metode kalkulasi untuk bimetallic strip. Jadi radius kurva R itu bisa dihitung dengan rumus berikut. Ini ada R, ya bisa terlampir, bisa lihat sendiri. Nah, ini ada bimetallic strip, jadi ketika dipanaskan, jika temperaturnya melebihi temperatur bonding, dia akan melengkung misalnya ini ke arah atas. Nanti akan terbentuk R atau radiusnya. Jadi bimetallic strip itu sendiri sering digunakan sebagai alat mati nyala pengontrol temperatur atau termostat ya. Pergerakan pada strip ini memiliki gaya yang cukup untuk mengubah saklar pengontrol untuk bermacam-macam alat. Kelebihan dari bimetallic strip itu harga yang terjangkau, harga maintenance yang kecil, dan operasinya yang stabil. Lalu ada tabel 8.1 untuk properti mekanik yang biasa digunakan dalam material thermal. Ada Invar, Yellow Brass model 400, Inconel 702, dan Stainless Steel Type 316. Masing-masing punya thermal coefficient expansion yang berbeda dan modulus elastisitas yang berbeda juga. Oke, untuk 8.5 akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya 8.5 tentang temperature measurement by electrical effect. Nah, metode listrik untuk pengukuran suhu ini sangat nyaman untuk digunakan karena memberikan sinyal yang mudah deteksi, diperkuat, atau digunakan untuk tujuan kontrol. Selain itu, biasanya cukup akurat bila dikalibrasi dan dikomposisikan dengan benar. Next. Selanjutnya pada subbab electrical resistant thermometer or resistant temperature detector atau RTD. Metode ini terdiri dari beberapa jenis elemen resistor yang terkena suhu yang akan diukur. Umumnya RTD digunakan pada suhu di bawah 850 derajat Celcius. Suhu ditunjukkan melalui pengukuran perubahan resistansi elemen. Untuk rumus koefisien suhu resistansi alfa, yaitu alfa sama dengan R2 dikurang R1 per R1 tanda kurung T2 dikurang T1 tanda kurung. Lalu persamaan di atas digunakan untuk rentang suhu yang sempit. Untuk rentang yang lebih luas resistansi materialnya yaitu R sama dengan R0 tanda kurung 1 plus A T plus BT kuadrat, di mana R itu adalah resistansi saat suhu T, R0 adalah resistance at reference temperature T0, sedangkan A atau B adalah konstanta yang ditentukan secara eksperimental. Nah, di perawatan ini
Di sini perawatan harus dilakukan untuk memastikan bahwa kawat resistansi bebas dari tekanan mekanis dan dipasang sedemikian rupa sehingga uap air tidak dapat bersentuhan dengan kawat dan juga mempengaruhi pengukuran. Next. Nah, ini adalah tabel resistance, temperature, coefficient, and resistivity pada saat suhu 20 derajat Celcius. Next. Next. Oke. Pada gambar A ini adalah the Siemens three lead arrangement, yaitu jenis rangkaian korektif yang paling sederhana di antara ketiga itu. Uh, di mana pada kondisi kesetimbangan kabel tengah tidak membawa arus dan efek hambatan dari dua kabel lainnya tercancel atau dibatalkan. Sedangkan yang B, calendar for lead arrangement, di mana ini memecahkan masalah dengan memasukkan dua kabel lead tambahan di kaki jembatan yang dapat disesuaikan sehingga efek kabel lead pada termometer resistansi tercancel atau dibatalkan. Dan yang C, the floating potential arrangement. Nah, ini mirip dengan gambar yang A, yaitu Siemens three lead arrangement. Namun ada sedikit tambahan lead yang dimasukkan, di mana lead tambahan ini dapat digunakan untuk memeriksa kesetaraan resistansi pada lead. Next. Nah, selanjutnya adalah masuk ke termistor. Untuk termistor sendiri adalah sebuah perangkat semikonduktor yang memiliki koefisien resistansi suhu negatif, berbeda dengan koefisien positif yang ditampilkan oleh sebagian besar logam. Rumusnya R sama dengan R0 X P tanda kurung beta tanda kurung 1 per T dikurang 1 per T0 tanda kurung tutup. Di mana R0 adalah resistansi pada suhu referensi T0 dan beta adalah konstanta yang ditentukan secara eksperimental. Next. Nah, selanjutnya adalah thermoelectric effect. Di dalam thermoelectric effect ini, metode pengukuran suhu listrik yang paling adalah metode pengukuran suhu yang paling umum digunakan. Dan yang paling umum digunakan pada metode ini adalah metode thermocouple. Nah, seperti pada gambar, ketika dua logam berbeda bergabung, sebuah GGL akan ada antara dua titik A dan B, yang terutama merupakan fungsi dari suhu persimpangan. Fenomena ini disebut efek Seebeck. Nah, jika kedua bahan dihubungkan ke sirkuit eksternal sedemikian rupa sehingga arus ditarik, GGL dapat diubah karena adanya sebuah fenomena yang disebut efek Peltier. Selanjutnya, jika gradien suhu ada di sepanjang salah satu atau kedua bahan, GGL sambungan dapat mengalami sedikit perubahan tambahan. Dan efek ini disebut dengan efek Thomson. Next. Nah, ada dua aturan tersedia untuk analisis sirkuit termoelektrik. Yang pertama, jika logam ketiga dihubungkan dalam rangkaian, GGL bersih rangkaian tidak terpengaruh selama sambungan baru berada pada suhu dengan waktu yang tertentu. Nah, pernyataan ini dapat dibuktikan dengan bantuan hukum kedua termodinamika dan dikenal sebagai the law of intermediate metals. Sedangkan yang kedua, the simple thermocouple circuit ini dibuat dari bahan yang sama tetapi beroperasi di antara batas suhu yang berbeda. The law of intermediate temperatures menyatakan bahwa sirkuit yang sama ini akan mengembangkan GGL E3 sama dengan E1 plus E2 ketika beroperasi antara suhu T1 dan T3. Next. Nanti kita masuk pada poin 8.6 yaitu temperature measurement by radiation. Suatu hal yang mungkin untuk menentukan suhu tubuh melalui pengukuran radiasi thermal yang dipancarkan oleh tubuh. Nah, ada dua metode yang umum digunakan untuk pengukuran ini, yaitu ada optical pyrometry dan mid-tense determination. Nah, sedangkan radiasi thermal itu sendiri adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu benda sebagai akibat dari suhunya. Radiasi ini dibedakan dari jenis radiasi elektromagnetik lain seperti gelombang radio dan sinar X. Radiasi thermal terletak di daerah panjang gelombang dari sekitar 0,1 sampai 100 μm.
di mana 1 μm itu adalah 10 pangkat min 6 M. Radiasi termal total yang dipancarkan oleh benda hitam dapat dirumuskan sebagai EB sama dengan tau T pangkat 4, di mana tau itu adalah Stefan Boltzmann constant atau konstan Stefan Boltzmann, EB itu emissive power, dan T itu adalah absolute temperature. Next. Nah, kekuatan emisif dari benda hitam bervariasi dengan panjang gelombang sesuai dengan persamaan distribusi Planck memiliki sebuah rumus, yaitu EB lambda sama dengan C1 lambda pangkat min 5 per E pangkat C2 per lambda T dikurang 1, di mana EB lambda ini adalah monochromatic black body emissive power, lambda ini adalah panjang gelombang, T adalah suhu, C1 ini bernilai 1,187 kali 10 pangkat 8 BTU mu M pangkat 4 per H kali feet kuadrat, atau kalau dengan meter 3,743 kali 10 pangkat 8 W kali mu M pangkat 4 per M kuadrat. Sedangkan C2 1,4387 kali 10 pangkat 4 mu M kali K. Next. Nah, pada penggunaan metode optical perimetry ini mengacu pada identifikasi suhu permukaan dengan warna radiasi yang dipancarkan. Saat permukaan dipanaskan, warna menjadi merah tua, oranye, dan akhirnya berwarna putih. Titik maksimum dalam kurva radiasi benda hitam bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek dengan kenaikan suhu menurut Planck's law. Dengan lambda max T sama dengan 5215,6 μm. Di mana lambda max adalah panjang gelombang, di mana titik maksimum dalam kurva yang terjadi. Next. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke poin 8.7, Effect of Heat Transfer on Temperature Measurement. Proses perpindahan panas saling berhubungan dengan semua jenis pengukuran temperatur. Ketika sebuah termometer diekspos dalam suatu lingkungan atau diletakkan dalam suatu lingkungan, temperatur yang terindikasi pada termometer tersebut itu akan ditentukan berdasarkan pertukaran energi panas total dengan elemen penginderaan suhu. Perpindahan panas dapat terjadi sebagai akibat dari satu atau lebih dari 3 jenis perpindahan panas, yakni ada konduksi, konveksi, dan radiasi. In general, ketiga jenis perpindahan panas itu harus tetap diperhitungkan dalam menganalisa masalah pengukuran pada temperatur. Next. Selanjutnya, konduksi. Konduksi itu sendiri dapat dijelaskan berdasarkan dari persamaan hukum Fourier dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian untuk perpindahan panas secara konveksi dideskripsikan berdasarkan persamaan hukum Newton pendinginan. Itu bisa dilihat di persamaan yang kedua ini. Dan selanjutnya perpindahan kalor radiasi antara dua permukaan sebanding dengan perbedaan suhu mutlak menurut hukum Stefan Boltzmann. Radiasi termal dengan persamaan seperti yang persamaan ketiga ini. Next. Kemudian jika berikut adalah skemanya ya. Jika suhu plat lebih tinggi dari lingkungan konveksi, panas akan terjadi di sepanjang kawat termokapel. Dan suhu sambungan akan lebih rendah dari suhu plat yang sebenarnya. Next. Pada dasarnya, kesalahan radiasi pada pengukuran itu dapat dikurangi dengan menempatkan sesuatu yang namanya radiation shield di sekitar termometer yang dapat memantulkan sebagian besar energi radiasi kembali ke termometer. Yang berikut gambar ini merupakan contoh dari radiation shield secara simpel. Next. Selanjutnya, poin 8.8, transient response of thermal system. Ketika pengukuran suhu harus dilakukan dalam kondisi non-steady state, penting bahwa karakteristik respon transient dari sistem thermal diperhitungkan. Keseimbangan energi untuk proses transient itu sendiri dapat dituliskan sebagai persamaan berikut. Ketika koefisien perpindahan panas cukup besar,
Mungkin ada gradien suhu yang substansial di dalam termometer itu sendiri, dan jenis analisis yang berbeda harus digunakan untuk menentukan variasi suhu terhadap waktu. Next. Ada poin 8.9, ini thermocouple compensation. Misal, thermocouple itu digunakan untuk mengukur variasi suhu transient. Nah, respon thermocouple sendiri akan tergantung pada beberapa faktor. Dan jika jaringan listrik kompensasi diterapkan ke sebuah sistem, dimungkinkan untuk meningkatkan respons frekuensi thermocouple itu sendiri. Nah, kerugian dari jaringan kompensasi adalah mengurangi output thermocouple. Kemudian respon output jaringan diberikan oleh persamaan seperti yang bisa dilihat di layar. Kemudian respon amplitude dapat ditentukan dari nilai absolut dari persamaan sebelumnya. Next. Kompensasi frekuensi tinggi jaringan ditingkatkan karena nilai alfa berkurang. Tetapi ini menghasilkan keluaran yang menurunkan karena steady state output-nya sebagai persamaan berikut. R per R tambah RC. Next. Oke, poin 8.10, temperature measurement in high speed flow. Pengukuran suhu dalam aliran gas berkecepatan tinggi terkadang sulit karena fakta bahwa probe stationer itu harus mengukur suhu gas yang dibawa untuk beristirahat di permukaan probe. Ketika kecepatan gas dikurangi menjadi 0, energi kinetik diubah menjadi energi panas dan dibuktikan sebagai peningkatan suhu. Jika gas didiamkan secara adiabatik, suhu stagnasi yang dihasilkan diberikan oleh persamaan berikut. Kemudian suhu stagnasi gas juga dapat dinyatakan dalam bilangan Mach sebagai persamaan yang di bawah ini. Next. Nah, berikut adalah skema dari temperature measurement in high speed flow. Aliran gas memasuki bagian depan probe dan menyebar ke kecepatan yang lebih rendah dalam pengaturan perisai tertutup atau shield tadi. Nah, aliran kemudian meninggalkan probe melalui lubang ventilasi samping, dan shield juga berfungsi untuk mengurangi kerugian radiasi dari elemen penginderaan thermocouple. Next. Oke, poin 8.11 yaitu summary atau ringkasan. Banyak perangkat yang tumpang tindih dalam jangkauan aplikasinya. Dengan demikian, pemilihan perangkat untuk digunakan dalam aplikasi tertentu sering menjadi masalah preferensi. Dalam beberapa kasus, pemilihan didasarkan pada pertimbangan jenis peralatan pembacaan yang sudah tersedia di instalasi di mana perangkat akan digunakan. Selanjutnya chapter 9, Thermal and Transport Property Measurement. Next. Di 9.1, properti thermal dan transportasi pengukuran. Beberapa jenis sifat thermal sangat penting untuk perhitungan keseimbangan energi dalam aplikasi perpindahan panas. Nilai properti ini untuk berbagai zat dan bahan sudah tersedia dalam bentuk tabular dan dalam berbagai buku pegangan. Sebagian besar pengukuran properti thermal melibatkan penentuan aliran panas dan suhu. Next. Thermal dapat diklasifikasikan sebagai properti transportasi karena merupakan indikasi transport energi dalam cairan atau padat. Dalam gas dan cairan, transportasi energi terjadi dengan gerakan molekul. Sedangkan pada padatan transportasi energi oleh elektron bebas dan getaran Kisi tidak mungkin. Viskositas fluida juga diklasifikasikan sebagai properti transportasi karena tergantung pada transportasi momentum yang dihasilkan dari gerakan molekul dalam cairan. Fusi di massa juga diklasifikasikan sebagai proses transportasi karena hasil dari gerakan molekul. Koefisien difusi adalah properti transportasi dalam hal ini.
Dalam bab ini kita akan mempertimbangkan beberapa metode sederhana untuk mengukur sifat transportasi ini. Next. Nah, selanjutnya di 9.2 pengukuran konduktivitas termal. Nah, konduktivitas termal didefinisikan oleh persamaan Fourier. Tapi ini gambar error, jadi saya bacakan saja. Yaitu Kx sama dengan min Ka delta T per delta X. Yaitu Kx itu ada head transfer rate-nya. Terus A-nya itu adalah area through which the heat treatment, dan K-nya itu thermal conductivity. Nah, penentuan eksperimental konduktivitas termal didasarkan pada hubungan ini. Pertimbangan lempengan tipis, material yang ditunjukkan dalam gambar di atas. Jika laju perpindahan panas melalui bahan, ketebalan material, dan perbedaan suhu diukur, maka konduktivitas termal dapat dihitung dari K sama dengan Q delta X per A kali T1 min T2. Next. Nah, masalah utama dari metode di atas untuk menentukan konduktivitas termal adalah bahwa panas dapat melarikan diri dari tepi lempengan, atau jika tepi ditutup dengan isolasi, profil suhu 2 dimensi dapat terjadi yang dapat menyebabkan kesalahan dalam penentuan. Masalah ini dapat dikurangi dengan pemasangan pemanasan penjaga. Dalam pengaturan ini, pemanas ditempatkan di tengah dan lempengan. Spesimen ditempatkan di setiap sisi plat pemanas. Pendingin diedarkan melalui perangkat untuk menghilangkan energi, dan termokopel dipasang di tempat yang tepat untuk mengukur suhu. Pemanas penjaga mengelilingi pemanas utama dan suhunya dipertahankan pada pemanas utama. Ini mencegah perpindahan panas keluar dari tepi spesimen, dan dengan demikian mempertahankan perpindahan panas satu dimensi ke bahan yang konduktivitas termalnya harus ditentukan. Metode yang sangat sederhana untuk pengukuran konduktivitas termal logam. Batang logam A, konduktivitas termal yang diketahui terhubung ke batang logam B, yang konduktivitasnya termalnya harus diukur. Sumber panas dan heatsink terhubung ke ujung batang oposit, dan perakitan dikelilingi oleh bahan isolasi untuk meminimalkan kehilangan panas ke sekitarnya, dan untuk memastikan aliran panas satu dimensi melalui batang. Termokopel terpasang atau tertanam baik dalam known dan bahan yang tidak diketahui seperti yang ditunjukkan. Jika gradien suhu melalui bahan yang diketahui diukur, aliran panas dapat ditentukan. Aliran panas ini kemudian digunakan untuk menghitung konduktivitas termal dari bahan yang tidak diketahui. Dengan demikian dapat persamaan Q sama dengan min Ka kali dt per dx kali A sama dengan min Kb kali A kali dt per dx kali B. Next. Pengukuran konduktivitas termal. Suhu dapat diukur di berbagai lokasi di sepanjang yang tidak diketahui, dan variasi konduktivitas termal dengan suhu yang ditentukan dari pengaturan ini. Van Dusen dan Shelton telah menggunakan metode ini untuk menentukan konduktivitas termal logam sehingga 600 derajat Celcius. Ini bisa dilihat gambarnya dan cara-caranya. Next. Kay dan Higgins telah menggunakan metode hot plate yang dijaga untuk menentukan konduktivitas termal cairan. Peralatan mereka ditampilkan dalam gambar 9.4 yang tadi. Diameter lempeng adalah 5 cm dan ketebalan lapisan cair kurang lebih 0,05 cm. Lapisan LHIS harus cukup tipis sehingga arus konveksi diminimalkan. Pengaturan anular seperti yang ditunjukkan pada gambar 9.5 yang tadi juga dapat digunakan untuk menentukan konduktivitas termal cair. Sekali lagi, ketebalan lapisan cair harus cukup tipis untuk meminimalkan konveksi termal. Next. Masuk ke 9.3 konduktivitas termal cairan dan gas. Pengaturan silinder konsentris juga dapat digunakan untuk pengukuran konduktivitas termal gas. Kayes dan Sandel telah menggunakan perangkat tersebut untuk pengukuran konduktivitas tenal uap air, oksigen, nitrogen, dan gas lainnya. Silinder dalam dan luar keduanya terbuat dari perak dengan panjang 5 inch dan diameter luar 1 inch.
Ruang celah untuk gas adalah 0,025 inch. Sebuah skematik ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Next. Sebagai sumber panas, sementara itu stasiun panas di kedua ujungnya bertindak sebagai pemanas penjaga. Emitor memiliki diameter luar 6 mm dan panjang 50 mm. Sedangkan penerima memiliki diameter dalam 10 mm dan panjang 125 mm dengan ketebalan dinding 125 mm. Untuk bagian besar tes adalah mungkin untuk mempertahankan perbedaan suhu 5-10 derajat Celcius antara emitor dan penerima. Laju perpindahan panas diukur dengan menentukan input daya listrik ke emitor. Sementara termokopel yang dipasang pada permukaan emitor dan menerima menentukan perbedaan suhu. Untuk perangkat konsentris, silinder hubungan yang digunakan untuk menghitung konektivitas termal adalah K sama dengan Q kali ln F2 per F3 per 2PL T-T2. Investigasi oleh Leiden Force mengusulkan alat untuk mengukurkan kondukttivitas termal gas dan cairan dari min 180 hingga lebih dari 500 derajat Celcius. Data eksperimental lengkap tidak tersedia, tetapi akurasi 0,1% diklaim untuk perangkat. Next. Nah, untuk selanjutnya adalah 9.4 pengukuran viskositas. Persamaan yang menentukan untuk viskositas dinamis atau absolut adalah yaitu T sama dengan mu du per dE. Untuk T itu adalah shear stress between fluid layers in laminar flow. Satunya adalah Newton per meter atau lbf per feet. Dan mu itu dynamic viscosity dengan satuan S per M pangkat 2 atau lbf kali S per feet. Dan du per dE. Selanjutnya viskositas kinematik di depth itu V sama dengan mu per rho. Next. Berbagai metode digunakan untuk mengukur viskositas. Dua metode yang paling umum adalah metode silinder konsentris berputar dan metode aliran kapiler. Kita akan membahas metode rotating cylinder terlebih dahulu. Pertimbangan plat paralel seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Satu piring stasioner dan yang lainnya bergerak dengan kecepatan konstan. Profil kecepatan untuk fluida antara dua lempeng adalah garis lurus dan gradien kecepatan adalah yaitu du per dI sama dengan u per b. Di sini bisa dilihat juga lengkapnya. Next. Sistem ini dapat digunakan untuk pengukuran viskositas dengan ukur gaya yang diperlukan untuk mempertahankan plat bergerak pada kecepatan konstan. Sistem ini tidak praktis dari sudut pandang pemilihan umum. Bagaimanapun dan pendekatan konvensional adalah untuk mendekati situasi dengan silinder konsentris berputar yang ditunjukkan dalam gambar di atas yang tadi. Silinder bagian dalam stasioner dan melekat pada alat pengukur torsi yang sesuai. Sedangkan silinder luar digerakkan pada kecepatan sudut, yaitu du per dy sama dengan R kali 2 W per B. Next. Nah, sekarang jika torsi T diukur, tekanan geser fluida menjadi T dengan torsi dengan T per 2 PR kuadrat kali L, di mana L adalah panjang silinder. Viskositas ditentukan dengan menggabungkan mu dengan TB per R2 kali L. Jika pengaturan silinder konsentris dibangun sedemikian rupa sehingga ruang celah A kecil, maka disk bawah juga akan berkontribusi pada torsi dan mempengaruhi perhitungan viskositas. Torsi pada disk bawah adalah TD sama dengan mu pi W per 2A kali R pangkat 4 dengan menggabungkan torsi karena disk bawah dan ruang anular memberikan persamaan seperti ini. Next. Selanjutnya, metode pengukuran viskositas yang paling umum terdiri dari pengukuran penurunan tekanan dalam aliran laminar melalui tabung kapiler. Jika bilangan Reynolds didefinisikan oleh
Reynolds sama dengan Rho mu MD per mu. Kurang dari 1000, aliran laminar akan ada di tabung dan profil kecepatan parabola akan dialami seperti yang ditunjukkan pada gambar yang di bawah ini. Dia akan melengkung. Penentuan viskositas dapat dilakukan dengan mengukur laju volume aliran dan penurunan tekanan untuk aliran dalam tabung tersebut. Untuk memastikan bahwa aliran laminar akan ada, tabung pilar CA kecil digunakan. Diameter kecil mengurangi nomor Reynolds seperti yang dihitung dari Rho UM dengan M per PR kuadrat. Ketika pengukuran viskositas dilakukan pada gas, kompresibilitas gas harus diperhitungkan. Ekspresi yang dihasilkan untuk aliran massa gas di bawah kondisi alir yaitu rumus di bawah ini. Next. Selanjutnya difusi gas. Pertimbangan wadah gas tenain seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Di salah satu ujung wadah gas lain diperangkan dan dibiarkan berdifusi menjadi gas. Tingkat difusi gas setiap waktu diberikan oleh hukum difusi fix sebagai rumus di bawah ini. Dan ketika N1 dalam mol per detik, Ni berada dalam mol per meter kubik dan X dalam meter, koefisien difusi akan memiliki satuan meter persegi per detik, unit yang sama dengan viskositas kinematik. Ketika keseimbangan massa dibuat pada elemen, persamaan difusi satu dimensi menghasilkan rumus di bawah ini. Next. Selanjutnya, pengaturan eksperimental sederhana untuk pengukuran koefisien difusi gas ditunjukkan dalam gambar samping. Dua bagian tabung kaca dihubungkan oleh koneksi tabung Taigon yang fleksibel, yang dapat dijepit seperti yang ditunjukkan. Bagian tabung dibebankan dengan dua gas yang karakteristik difusinya harus diamati. Setelah jangka waktu koneksi Taigon ditutup lagi, waktu yang tepat dicatat dan dua bagian diperbolehkan untuk mencapai konsentrasi kesetimbangan. Konsentrasi kesetimbangan ini kemudian diukur dengan peralatan analisis yang sesuai. Hal ini hanya diperlukan untuk mengukur konsentrasi salah satu gas di kedua bagian karena konsentrasi gas lainnya akan diperoleh dari kesetimbangan mol. Namun mengukur keduanya memberikan cek dan informasi tentang keakuratan percobaan. Next. Pengaturan eksperimental sederhana yang ditunjukkan dalam gambar di samping disebut peralatan Loschmidt. Dalam peralatan gas yang lebih berat biasanya terkandung di bagian bawah, sedangkan gas yang lebih ringan ditempatkan di bagian atas. Perawatan ekstrim diberikan untuk memastikan bahwa sistem bebas dari kebocoran dan bahwa setiap bagian mengandung komponen murni pada awal percobaan. Perawatan juga harus diberikan untuk memastikan bahwa kedua gas pada awalnya pada suhu dan tekanan yang sama. Hold peralatan dibangun sehingga volume tabung inlet dan diabaikan dibandingkan dengan volume aparat utama. Sementara proses difusi sedang berlangsung, suhu aparat harus dijaga konstan. Next. Baik, yang berikutnya itu ada kalorimetri 9.6. Nah, subjek kalorimetri ini berkaitan dengan penentuan jumlah energi. Jumlah angka ini dapat diklasifikasikan dalam hal properti termodinamika suatu sistem seperti entalpi, energi internal, panas spesifik, dan nilai pemanasan. Kalorimetri sendiri adalah subjek yang sangat luas yang mencakup sebagian besar penentuan eksperimental yang digunakan. Next. Nah, perangkat yang biasanya digunakan untuk percobaan disebut juga kalorimeter Junkers. Bisa dilihat skematik dari kalorimeter Junkers ini pada gambar 9.14, di mana ia memberikan panas ke air pendingin, kemudian laju aliran air ditentukan dengan menimbang, dan kemudian suhu air pada inlet dan outlet diukur dengan termometer merkuri presisi seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Nah, produk pembakaran kemudian didinginkan ke suhu yang cukup rendah sehingga uap air dapat terkondensasi, dan kondensat ini dikumpulkan dalam labu ukur. Laju aliran gas ini biasanya diukur dengan flow meter yang perpindahan positif. Next. Nah, berikut ini ada skema aliran atau kalorimeter aliran yang ditunjukkan pada gambar di samping ini. Di mana pada TF1 itu suhu bahan bakar yang masuk, kemudian TP2 suhu bahan bakar yang keluar, TA1 sama dengan suhu udara yang masuk, dan TC2 adalah suhu udara yang keluar.
TW1 yaitu suhu air pendingin yang masuk, dan TW2 yaitu suhu air pendingin yang keluar, dan M aksen F yaitu laju aliran massa bahan bakar, kemudian M aksen W laju aliran massa pendingin. Next. Kemudian ada calorimeter bomb, yaitu perangkat yang sering digunakan untuk menentukan nilai pemanasan dalam bahan bakar padat dan cair. Berbeda dengan calorimeter aliran yang dijelaskan di atas itu, pengukuran ini dilakukan di bawah volume konstan dan tidak mengalir, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping ini, 9.16. Next. Sampel bahan bakar yang diukur dimasukkan ke dalam wadah logam yang kemudian diisi dengan oksigen pada tekanan tinggi. Calorimeter bom kemudian ditempatkan dalam wadah berisi air dan bahan bakar dinyalakan melalui sambungan listrik eksternal. Suhu air diukur sebagai fungsi waktu setelah proses penyalaan, dan dari massa air dalam sistem, massa dan panas spesifik wadah, dan kurva pemanasan pendingin dan transient yang diketahui, pelepasan energi selama pembakaran dapat ditentukan. Pengaduk yang digerakkan oleh motor memastikan agar suhu air di sekitar bom seragam. Next. Jika bom dibuat dari labu dewar yang memungkinkan asumsi proses pembakaran adiabatik dan input kerja dari motor pengaduk dapat diabaikan, maka didapatkan persamaan 9.33. Q plus W sama dengan 0, sama dengan delta U. Kemudian delta U sama dengan delta U bom tambah H ignition wire dan tambahkan H fuel tambah delta U air, di mana H kawat pengapian dan H bahan bakar adalah panas pembakaran kawat pengapian dan panas bahan bakar. Next. Yang berikutnya adalah pemanasan bahan bakar. Pelepasan energi ketika bahan bakar dibakar dengan oksigen atau adalah pemanasan bahan bakar dan dapat diukur dengan calorimeter bom atau calorimeter aliran, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dalam aplikasi industri ini, kuantitas yang menilai ekonomi adalah nilai pemanasan yang lebih tinggi, yang didefinisikan sebagai energi yang dilepaskan per unit mas bahan bakar ketika bahan bakar dibakar dengan jumlah teoritis udara dan air dalam produk karena pembakaran dalam keadaan cair. Beberapa nilai pemanasan khas untuk bahan bakar hidrokarbon diberikan dalam tabel berikut ini. Next. Nah, ini tabel 9.1. Beberapa nilai pemanasan khas yang untuk bahan bakar hidrokarbon dapat dilihat di tabel ini. Next. Kemudian ada 9.7 yaitu pengukuran transfer panas konveksi. Penentuan koefisien perpindahan panas konveksi mencakup berbagai kegiatan eksperimental yang sangat luas. Namun kali ini akan diilustrasikan dua pengaturan eksperimental sederhana, yaitu untuk sistem konveksi paksa dan sistem konveksi bebas. Pertimbangan pengaturan eksperimental yang ditunjukkan dalam gambar 9.17 ini, hal ini diinginkan untuk mendapatkan koefisien transfer panas konveksi untuk aliran air dalam tabung halus. Next. Panas dipasok ke tabung dengan pemanasan listrik. Tabung biasanya terbuat dari bahan resistansi tinggi seperti stainless steel untuk mengurangi arus listrik yang diperlukan untuk pemanasan, karena sifatnya yang konduktif, memiliki konduktivitas tinggi. Kemudian termokouple atau termometer dimasukkan ke dalam flow untuk mengukur suhu air di inlet dan outlet ke bagian yang dipanaskan. Kemudian voltmeter dan ammeter mengukur input daya ke tabung, sementara beberapa jenis flowmeter mengukur laju aliran air. Dinding dan suhu masal diketahui sepanjang tabung, dan koefisien perpindahan panas dapat dihitung pada setiap lokasi aksial. Dari persamaan 9.34, Q sama dengan H dikalikan A dalam kurung TW dikurang TB, di mana A adalah total luas permukaan yang dipanaskan dari tabung, TW dan TB adalah suhu dinding dan suhu bulk di lokasi tegak lurus, dan Q sendiri adalah total kecepatan transfer panas yang diperoleh dari persamaan Q sama dengan E dikalikan L. Next. E dan L ini adalah tegangan dan arus yang diberikan pada bagian uji. Luas permukaan yang dipanaskan adalah bisa dicari dengan persamaan A sama dengan V dikalikan DI dikalikan L. Permukaan luar tabung harus ditutupi dengan isolasi untuk memastikan bahwa semua panas listrik hilang di dalam air. Next. Pengaturan eksperimental sederhana untuk penentuan koefisien transfer panas konveksi alami pada silinder horizontal ditunjukkan dalam gambar samping ini.
Silinder horizontal yang dipanaskan terdiri dari 3 bagian. Bagian tengah adalah elemen uji, sedangkan 2 bagian di ujungnya bisa dilihat adalah guard heater yang menghilangkan kerugian akhir dari bagian tengah. Kemudian arus listrik ke guard heater disesuaikan sehingga suhunya sama dengan suhu bagian tengah. Next. Pada kondisi keseimbangan ini, semua panas listrik dari bagian tengah hilang ke udara di sekitarnya. Total kehilangan panas dari tes elemen diberikan dengan persamaan 9,37. Kemudian di mana H ini adalah koefisien perpindahan panas konveksi bebas, TB adalah suhu bagian uji, E adalah emisivitas permukaan, T infinity adalah suhu udara di sekitarnya, TS adalah suhu ruangan sekitarnya, dan A adalah area permukaan yang bisa dicari menggunakan persamaan 9,38 ini. A sama dengan V dikalikan D dikalikan L. Next. Yang kemudian ada 9,8 yaitu pengukuran kelembapan. Kandungan uap air udara merupakan parameter penting dalam banyak proses. Kontrol yang tepat dari operasi dengan kain, kertas, dan bahan kimia sering bergantung pada kontrol yang sesuai dari kelembapan lingkungan sekitarnya. Di sini akan dibahas 4 teknik dasar untuk pengukuran kandungan uap air udara. Itu ada kelembapan spesifik atau rasio kelembapan adalah massa uap air per satuan massa udara kering. Dry bulb temperature adalah suhu campuran udara, uap, dan air yang diukur dengan termometer yang terekspos pada campuran tersebut. Wet bulb temperature adalah suhu yang ditunjukkan oleh termometer yang ditutupi dengan bahan seperti suhu, yang penuh dengan cairan setelah pengaturan mencapai kesetimbangan penguapan dengan campuran. Seperti pada gambar 9.19. Titik embun campuran adalah suhu di mana uap mulai mengembun ketika campuran didinginkan pada tekanan konstan. Next. Nah, berikutnya ini ada gambar 9.19. Kelembapan relatif didefinisikan sebagai rasio massa sebenarnya uap dengan massa uap yang diperlukan untuk menghasilkan campuran jenuh pada suhu yang sama. Jika uap berperilaku seperti gas ideal, maka didapatkan persamaan 9,39, di mana PU adalah tekanan parsial sebenarnya dari uap dan PG adalah tekanan saturasi uap pada suhu campuran. Sedangkan kelembapan spesifik dapat dicari menggunakan persamaan 9,40. Next. Untuk perilaku gas ideal, kelembapan udara tadi bisa dicari menggunakan persamaan 9,41, di mana PA adalah tekanan parsial dari udara. Metode yang paling mendasar untuk mengukur kelembapan adalah prosedur gravimetrik yang digunakan oleh NIST untuk tujuan kalibrasi. Sampel campuran uap air udara diekspos dengan bahan kimia yang sesuai sampai air diserap. Bahan kimia kemudian ditimbang untuk mengurangi jumlah uap yang diserap. Ketidakpastian rendah 0,1% dapat diperoleh dengan metode ini. Next. Ada hubungan analitis yang pasti antara dry bulb, wet bulb, dan suhu titik embun antara campuran dan kelembapannya. Penentuan dua suhu ini dapat digunakan untuk menghitung kelembapan. Metode klasik yang digunakan untuk penentuan kelembapan di ruang terbuka besar adalah pengukuran dari dry bulb temperature dan wet bulb temperature dengan psychrometer sling. Kedua termometer diputar dengan kecepatan sekitar 5 meter per second dan suhu dicatat. Tekanan uap campuran kemudian dapat dihitung dengan persamaan carrier yang dapat dilihat pada persamaan 9,42 ini. Next. Berikut keterangannya, itu PV sama dengan tekanan uap yang sebenarnya, PGW adalah tekanan saturasi sesuai wet bulb temperature, P sama dengan total tekanan campuran, TDB sama dengan dry bulb temperature, TWB sama dengan wet bulb temperature, dan KW yang bernilai 2.800 derajat saat suhu di Fahrenheit dan 1.537,8 derajat saat suhunya di Celsius. Next. Kelembapan spesifik atau relatif kemudian dihitung dari persamaan 9,39 atau 9,41. Untuk tujuan perhitungan, bidang tekanan saturasi untuk uap air sebagai fungsi suhu diberikan dalam gambar 9,20 ini. Next. Sling psychrometer ini tidak cocok untuk otomatisasi atau persyaratan perekaman terus-menerus. Untuk aplikasi seperti itu, transducer kelembapan listrik tipe Dunmore digunakan. Transducer ini terdiri dari elemen resistensi yang dibangun oleh elemen logam mulia ganda yang berliku pada bentuk plastik dengan jarak yang dikontrol dengan hati-hati. Gulungan ini kemudian dilapisi dengan larutan lithium klorida yang membentuk jalur konduksi antar kabel. Resistansi lapisan ini adalah fungsi yang sangat kuat dari kelembapan relatif dan dengan demikian dapat digunakan untuk merasakan kelembapan. Next.
Berikutnya 9.9 ada heat flux meters. Ada banyak aplikasi di mana pengukuran langsung flux panas dilakukan. Pada bagian ini akan dibahas beberapa perangkat untuk pengukuran tersebut. Jenis pertama dari meteran flux panas yang akan dipertimbangkan yaitu adalah sensor slope yang ditunjukkan dalam gambar samping ini. Slope konduktivitas termal tinggi dipasang di dinding seperti yang ditunjukkan dengan lapisan isolasi di sekitarnya. Ketika, maksudnya slope mengalami flux panas di permukaan, suhunya akan naik dan memberikan indikasi besarnya flux panas. Next. Dengan asumsi bahwa suhu slope tetap seragam setiap saat, keseimbangan energi sementara bisa dicari dengan persamaan 9.43 ini. Di mana Q per A adalah flux panas yang dipaksakan, M sama dengan massa slope, C sama dengan panas specific slope, U sama dengan koefisien yang menyatakan conduction loss ke dinding sekitarnya, T sama dengan temperatur slope, dan TW sama dengan temperatur dinding di sekitarnya. Next. Nah, namun ada beberapa permasalahan dalam penggunaan sensor slope. Yang pertama yaitu untuk flux panas yang sangat tinggi, suhu slope mungkin tidak tetap seragam dan memerlukan analisis yang lebih rumit untuk menghitung flux panas dari pengukuran suhu. Yang kedua itu kehadiran sensor mengubah profil suhu di dinding. Khususnya suhu di lokasi sensor lebih tinggi daripada yang seharusnya, sehingga memengaruhi flux panas bersih pada titik pengukuran. Apakah itu terjadi secara konveksi, radiasi, atau kombinasi dari keduanya. Yang ketiga itu sensor slope jelas hanya disesuaikan untuk pengukuran transient. Setelah dinding mencapai kesetimbangan, suhu slope tidak lagi menjadi indikasi flux panas. Next. Nah, downhand flux meter ini digambarkan pada gambar 9.22. Disk konstanta tipis dipasang ke heatsink tembaga seperti yang ditunjukkan. Dengan heatsink dipasang di bahan dinding, sebuah kawat tembaga kecil kemudian melekat pada pusat disk dan bersama dengan kawat yang terhubung ke copper sink membentuk dua kabel termokopel konstanta tembaga untuk mengukur perbedaan suhu antara pusat dan sisi disk. Next. Nah, downhand flux meter ini digambarkan dalam sudah dijelaskan tadi. Kemudian kerugian dalam pengukurannya adalah kerugian radiasi dari sisi belakang disk ke heatsink tembaga. Tetapi dengan kalibrasi yang cermat ini dapat diperhitungkan dengan sedikit kesulitan. Kemudian peningkatan sensitivitas ini dapat diperoleh dengan menggunakan disk tembaga bersama dengan kondisi pusat bismut telluride yang didoping positif. Next. Nah, meteran flux panas yang sangat serbaguna telah dijelaskan oleh Hager dan dipasarkan oleh RDF Corp. Hudson NH. Meteran ini beroperasi pada prinsip mengukur penurunan temperatur dari bahan isolasi tipis. Fitur unik dari meter ini adalah proses butt bonding yang memungkinkan penggabungan tembaga konstanta bebas distorsi di kedua sisi material. Untuk konstruksi yang lebih rinci dijelaskan pada gambar 9.23. Next. Nah, untuk gambar 9.24 ini menunjukkan beberapa foto konfigurasi meter yang umum digunakan. Next. Kemudian ada 9.9 yaitu pengukuran pH. pH larutan adalah ukuran konsentrasi ion hidrogen CH dan didefinisikan oleh pH sama dengan log CH. Meter pH khas ditampilkan dalam gambar 9.25. Elektroda kaca khusus digunakan yang permeabel hanya untuk ion hidrogen. Oleh karena itu, bagian bawah yang sangat tipis bertindak sebagai membran. Elektroda referensi kalomel juga ditempatkan dalam larutan. Untuk gambar 9.25 ini adalah skema dari pH meter. Next. Nah, potensi bersih di seluruh membran diberikan dengan persamaan 9.45 di bawah ini. Next. Dengan memasukkan konstanta dan memanfaatkan definisi pH, diberikan persamaan 9.6. Karena resistensi membran kaca sangat tinggi, amplifier DC dengan impedansi input tinggi harus digunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih atas perhatiannya.